gitu ya. Berarti ini masih berharap untuk bisa bersama-sama dengan suaminya. Mungkin suaminya sekarang ini karena ini kan jujur, tapi suaminya kayak gimana ya, istri saya kok habis ditiduri. Ya saya berharap suaminya untuk memaafkan, karena kan beliau ini kan korban kan. Iya. Tak berdaya atas tipu daya dengan baju kebesarannya, dengan manca. Yang pasti ini nggak beres. Habib ini nggak beres ini. Oknum Habib ini sudah niat jahat dengan kartu dia punya sendiri, terus masuk nggak pakai salam, tiba-tiba nongol, terus kemudian endingnya meniduri. Wah. Ya Allah. Boleh ditanya lebih dalam mungkin Gus, kalau kita belum nanya ini Ratu Qori? Iya. Sampai sedalam apa maaf kejahatan seksual itu dalam tanda kutip? Boleh Gus? Itu berapa kali ya? Ya makanya Gus Taufik nanya sama kamu Ratu Qori. Nah itu Ratu Qori itu berapa kali? Wah, berapa kali selama ini dengan RA itu melakukan itu? Ya satu kali itu. Iya, satu kali, karena diperlakukan kayak gitu. Iya, bertemunya cuma satu kali itu aja dan langsung diperlakukan seperti itu. Berarti begini, Gus Irfan. Berarti ini wanita baik yang ditipu oleh oknum Habib tersebut. Kalau saya tanya, kamu berapa kali? Misalnya, terus ada lagi Gus kejadian, berarti dia bukan wanita baik. Berarti menikmati. Diulang. Ya. Berarti ini menikmati kalau berarti kan menandakan keterpaksaan. Nah, memang keterpaksaan. Ya udahlah, Bismillah. Insya Allah nanti kebetulan di BKN ini kan Nih BKN ini. BKN Barisan Kesatria Nusantara, ada LBH-nya juga. Kalau misalnya Qori nanti berkenan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya kita insya Allah akan bantu. Kita akan bantu dalam rangka mengungkap kebenaran serta mengedukasi masyarakat. Jangan sampai, dan ini warning bagi Habib-Habib. Dan saya sampaikan ya, jika ada perempuan-perempuan Indonesia yang merasa dan pernah menjadi korban oknum Habib yang berinisial RA, kami membuka layanan aduan ya hotline di 081 5354 67676. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran, karena di belakang kami Barisan Kesatria Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, itu kiai-kiai Nusantara semua ada di belakang kami, dan di belakang perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Saya kira itu aja Gus Sifat. Saya mau tambahan sedikit Gus. Ada pesan buat Habib RA dan istrinya? Semoga Biar kalau dia dengar, ungkapkan aja, termasuk sama istrinya. untuk Habib RA, tolong jangan mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu. Kasihan anak dan harus mengakui. Kalau tidak mengakui dan tidak tobat, ya kita bawa aja ke ranah hukum. Harus tobat dan jangan menjadi orang yang munafik. Mudah-mudahan keluargamu diberi kesehatan selalu. Cukup Ratu Qori yang terakhir ya, dan jadi korban. Iya, cukup saya aja yang terakhir, dan saya berani speak up. Dan untuk pesan untuk istrinya oknum Habib itu ada? Ada. Saya Ratu Qori, untuk istrinya RA, saya pribadi meminta maaf apabila saya ada kesalahan fatal untuk Mbak. Ini tidak salah. Gak salah kamu Terlalu baik ini anak kamu ini. sudah gitu kok merasa masih bersalah dari mana? Tapi saya merasa bersalah kepada istrinya aja. Ya, tapi kan istrinya nggak tahu kalau itu kelakuan oknum suaminya. Tapi saya biar nggak ada unek-unek, saya pengen Ya, minta nggak maaf. apa-apa, Ya. Terlalu baik kamu. Coba untuk para wanita Indonesia dan suami-suami di rumah, ungkapkan unek-unek kamu kalau kamu diperlakukan kayak gitu. Untuk para suami-suami, tolong jaga istrinya, Ya. berilah mereka kasih sayang, jangan sampai mereka mencari kenyamanan di luar atau mencari rohani itu nggak ada. Tuntunlah ke jalan yang benar Harus aja. selektif kalau perlu ketemu agama, harus Iya, selektif betul, ya. harus selektif. Sholat aja disuruh sholat, udah. Nah, pesan untuk perempuan. Nah, untuk perempuan Indonesia ketika menghadapi oknum-oknum seperti itu, yang pakai modus agama sok moralis, Pesan-pesannya ya jangan tertipu daya. Terus intinya jangan mau diiming-imingi apapun oleh siapapun, itu jangan pernah mau. Intinya kalau misalkan kalian udah pernah jadi korban, ya boleh langsung speak up aja, nggak apa-apa.
karena itu adalah suatu kebenaran yang harus diungkap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Gus Rofiq Mukhlis atau Cak Ovi dan tentunya Ratu Kori. Statement terakhir penutup saya adalah tidak semua yang terlihat jadi sebuah kesimpulan dan tidak semua kesimpulan jadi sebuah keputusan. Untuk Teguh Kori, maaf, untuk sahabat saya, untuk Ratu Kori. Ya, Contoh, ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel. Karena hotel ini seperti rumah kedua. perempuan mana nggak suka diperhatikan, Gus? Nah, apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, Iya. ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum cerai. Belum cerai, Mas. Suaminya harusnya seorang umat atau masyarakat yang datang kepada ulama harusnya diberikan solusi. Betul nggak? Betul, Gus. Bukan diberikan ilusi gitu ya. Nah, ternyata apa? Ratu Kori nggak boleh pulang. Namanya Ratu Kori melihat sosok ulama yang menurut dia sangat ngefans, sangat gandrungi lah dengan penampilan, dengan cara bicara. Dia akan mencari obat. Ya. Nah ternyata dia nggak boleh pulang, disuruh tidur di sana. Ini kartu aksesnya kan, betul begitu ya? Betul. Begitu sudah dikasih tahu kartu aksesnya, dia masuk Ratu Kori. Ratu Kori masuk. Berapa lama kira-kira? Masuk ke dalam Habis di kamar. Suaranya berapa lama? Si Oknum Habib RA ini tiba-tiba masuk. sekitar 15 menit. Nah, 15 menit berarti kan dia tidak tahu karena kamar ini hanya untuk dia. Lah kok tiba-tiba tanpa ucapan assalamualaikum Atau ketok pintu. ujuk-ujuk Oknum Habib R berinisial RA ini sudah masuk. Masya Allah. Iya, betul. Berarti ini sudah modus Pak ini. Berarti sudah direncanakan, bukan spontan. Nah biasanya kalau saya ngaji kepada kiai-kiai yang alim, kalau di pondok itu kan untuk perempuan Ada satirnya, ketemu ya. dengan laki kan ada satir nih pembatas. Lah kok ini dia punya kartu akses sendiri, terus kemudian ujuk-ujuk masuk tanpa salam. Berarti ini sudah kategori niat jahat kepada Ratu Kori. Nah Ratu Kori tidak ada persiapan apapun. Namanya dia dapat gratisan hotel, lalu yang bayari ini masuk, dia nggak berdaya gitu Pak. Nah ketika dia nggak berdaya, ngobrol lah di situ, terjadi percakapan. Ini ngomong usaha, Ratu Kori ngomong tentang depresinya. Iya. Ternyata dimanfaatkan oleh oknum Habib tersebut. Iya. Akhirnya ingin memeluk. Gimana ceritanya? Tiba-tiba ingin memeluk kamu waktu itu. Padahal dia sudah diberitahu sama kamu bahwa kamu depresi ini karena ada masalah dengan suamimu. Betul kan? Betul. Berarti ini si apa ya? Abu Jahal atau apa ya? Berarti ini tahu kalau kamu punya suami. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Sangat tahu. Nah, ketika sangat tahu, kita nggak berbicara hukum pidana dulu ya. Kita berbicara hukum syariat. Bagaimana sih laki terhadap perempuan? Dari sini aja sudah nggak beres. Oknum Habib RA ini. Enggak, iya Gus, maaf. Coba para suami-suami di rumah bagaimana itu kalau terjadi pada istri Anda? Nah, setelah itu Habib itu peluk. Kamu nggak ingin meluk aku tak? Ini sempat apa kamu? Terus saya bilang, enggak, Beb, saya risih gitu. Oh, itu udah ada ditolak, udah ada penolakan, Gus. Sudah ada penolakan. Lalu tetap memaksa. Ya nggak apa-apa, kan mumpung lagi ketemu katanya gitu. Oh. Lalu dia memeluk saya. Seperti memeluk Kori, terus kemudian langsung dilumahkan, ditidurkan gitu loh. Direbahkan. Nah, direbahkan. Nah, dari sini aja saya bisa menyimpulkan awal nggak beres. Dia punya kartu 2, terus kemudian masuk tanpa salam. Walaupun salam aja, harusnya kan salam dulu. Tok tok tok. Walaupun Iya. dia punya kartu. Assalamualaikum Kori, bolehkah saya masuk? Pasti ini kan ada apa kan gitu. Ini nggak langsung masuk. Dia paham
bahwa perempuan ini lemah, bahwa perempuan ini depresi. Betul. Harusnya perempuan depresi itu ditolong, bukan malah dihancurkan. Hingga akhirnya sekarang Ratu Kori ini sama suaminya jadi bengkerengan ya. Jadi ya kadang ya itu kasihan ini. Belum lagi anaknya, Gus. Ya. Kayak anaknya berapa Ratu Kori? 3. Anaknya Ratu Tiga. Jadi dia menghancurkan rumah tangga ini. Nah karena dia jujur, dia ceritalah sama suaminya. Tapi suaminya malah balasannya apa kepada Ratu Kori? Nah biar Ratu Kori yang cerita. Gimana Ratu Kori sekarang hubungan kamu dengan suami kamu pasca kamu cerita apa adanya tentang perlakuan Habib RA tadi itu? Ya, hubungan saya sama suami ya masih gantung ya, Gus. Dalam arti saya itu mau dicerai tapi belum resmi gitu, Gus. Jadi beliau itu mau tahu dulu kebenarannya itu seperti apa, pengen dapat pengakuan dari oknum Habib tersebut gitu. Jadi supaya suami saya tuh tahu gitu arahnya mau kemana, apakah memang sudah saya selesaikan saja. Nah, saya dengar di waktu kamu speak up itu, Iya. itu bener nggak suami itu melakukan somasi sama pihak RA? Ya, ada. Ada. Lalu pihak RA setelah disomasi melakukan apa pihak RA? Membalas somasinya, membalas dulu. Setelah habis membalas, pernah nggak ketemu kamu perwakilan dari RA? Baru di minggu kemarin saya ketemu sama 4 pengacaranya, kuasa hukumnya. Oh, minggu kemarin loh. Berarti wes ini pengakuan dong kalau sudah ada pengakuan. Iya, 4 dari Cirebon datengin langsung ke Jakarta untuk bertemu saya, Gus. Nah, apa isi dari pengacara yang diutus oleh RA itu? Isinya tidak ada sih. Lebih nggak jelas mereka datang. Lebih nggak jelas? Iya, maksudnya tuh ketemu. Enggak, yang diobrolin apa? Iya, yang Jangan diobrolin. somasi, jangan Iya, apa. gitu. Jadi